Tapi ini yang mengamalkan siapa? Ulamanya mereka yang mengatakan gue dikira-kira nek tuntunannya bid'ah dosa, dikira-kira nek tuntunannya bid'ah. Yang mengamalkan siapa? Ulamamu, Mas. Siapa? Ibnu Baz, yaitu ulama Saudi yang murid-muridnya di Indonesia ini sering menyesatkan kita, sering menyalahkan kita, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Ibnu Baz, guru-gurunya orang-orang Wahabi yang sering menyalah-nyalahkan kita, yang sering membid'ahkan kita, yang sering menganggap kita ini salah. Ya, bakul jam nih ya. Ini jamnya, ya, bakul jam deh. Jualan jam. Kata beliau, saya Ibnu Baz ini jualan jam. Kalau jam tangannya Syekh Utsaimin itu sampai sekarang dimuseumkan di menaranya Syekh Utsaimin di Saudi. Ya. Jadi kalau museum benda-benda peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu katanya bisa membuat orang syirik, ya, bisa membuat orang macam-macam, tapi malah benda-benda peninggalan gurunya Wahabi Syekh Utsaimin itu bahkan dibesar-besarkan di Saudi, bahkan dibuatkan gedung khusus, ya, gedung Syekh Utsaimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Baz beliau membuat satu bid'ah. Bid'ahnya apa? Saya sampaikan dua. Yang pertama, doa keselamatan yang diamalkan oleh Ibnu Baz dibaca sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib, dijadikan zikir yang khusus. Apa itu? Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. 3 surat ini dibaca 3 kali, ya kan, digo wirid khusus sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Kalau perintah secara secara umum tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas ada. Perintah secara umum keistimewaan surah Al-Falaq ada. Perintah secara umum keistimewaan surah An-Nas ada. Tapi kalau riwayat hadis kok dienggo wirid khusus diwaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas diwaca ping telu, tidak ada satu riwayat pun yang khusus, enggak ada. Bukan Kanjeng Nabi nek bar salat subuh maca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ping telu, enggak ada. Tapi pertanyaannya, boleh tidak? Nah, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah jelas boleh dan sudah dari dulu diamalkan. Tapi ini yang mengamalkan siapa? Ulamanya mereka yang mengatakan gue dikira-kira nek tuntunannya bid'ah dosa, dikira-kira nek tuntunannya bid'ah. Yang mengamalkan siapa? Ulamamu, Mas. Siapa? Ibnu Baz, yaitu ulama Saudi yang murid-muridnya di Indonesia ini sering menyesatkan kita, sering menyalahkan kita. Ternyata ulama Anda, yaitu Ibnu Baz, membuat wirid yang khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas dibaca 3 kali setiap ba'dal subuh dan setiap ba'dal maghrib. Terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Ibnu Baz, ilmu penangkal sihir. Oh, ya, ilmu penangkal sihir, atau nek wong kena sihir itu cara ngobati pripun. Nah, ini juga nggak pernah ini ada riwayat seperti ini, nggak pernah. Ini langsung, yaitu Ibnu Baz. Caranya bagaimana? Ambil air, ya, ambil air. Kemudian air itu di atas air diberikan 7 lembar daun sedir. Itu daun apa saya nggak mudeng itu. Di Indonesia apa enggak? Daun sedir itu dari daun apa itu? Aku tak boleh aneh iki godhong apa? Daun widoro. Widoro itu apa? Ada godhong widoro. Nah, daun widoro bahasa Indonesia apa? Bidara. Bidara. Oh iya, bidara. Widoro ngerti ku widara. Daun bidara. Oh iya ya, daun bidara. Daun widoro nek bahasa Indonesia daun bidara. Ini caranya Imam Ibnu Baz, kalau ada orang yang kena sihir, ya kan, itu ambil 7 lembar daun bidara, taruh di atas air, ya, taruh di atas air, airnya ditaruh di satu ember, kemudian bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan surah Al-Ikhlas, bacakan surah Al-Falaq, bacakan surah An-Nas di atas air yang ada daun bidaranya tadi. Sesudah dibaca, lalu kemudian air itu untuk diminum, juga untuk mandi. Itu menyembuhkan dari sihir. Pertanyaannya, cara ngoten niku dilampahi Kanjeng Nabi napa mboten? Tidak pernah. Ya.
Cara itu dilakukan Rasul enggak? Tidak pernah. Kalau ulama kita biasa ngoten niku, Pak. Ya. Rasul itu kalau ada orang sakit, ya dari sekian hadis cuma ngeten loh. Ada orang sakit panas, bawakan air kepada beliau. Kemudian dibacakan surah Al-Falaq kali surah An-Nas, dua niki. Ya, Muawwidzatain, dua surah pelindung. Kemudian dibacakan, kemudian ditiup sama Rasulullah, diminumkan sembuh. Riwayat-riwayat kan Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas. Ya, sudah koyok ngoten niku sampai dinggo adus, sampai kemudian dikasih daun bidara, kemudian dibacakan surat-surat sampai ayat kursi dan lain-lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu caranya imam Anda. Imamnya orang-orang Wahabi yaitu Ibnu Baz. Kalau ulama-ulama kita sudah jelas itu dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Diambilkan dari ayat apapun, sebab ayat Al-Quran itu merupakan syifa, merupakan ayat-ayat penyembuh. Jadi Al-Quran itu orang bertawasul dengan ayat Al-Quran, apapun digobat bisa, apapun pun, ya kan? Yasin ditawasuli dinggo apapun bisa. Cuma umumnya yasinan itu enak wong mati kan ngoten. Nek tenggen Solo Baru Pak tenggon daerah kula mboten. Yasinan itu dinggo tawasul napa? Sesuk arep digawe bengine yasinan. Lho ngoten niku Pak. Sesuk arep digawe yasinan. Besok arep peletakan batu pertama gawe omah bengine yasinan. Jadi surat Yasin untuk tawasul dalam hal napa mawon. Ya Allah, berkat Al-Qur'an surat Yasin, bangun omah selamat, bangun omah lancar, bangun omah bedang dadi dan sebagainya. Apapun boleh, termasuk ayat Al-Qur'an. Untuk tawasul pengobatan diambilkan dari ayat manapun boleh. Nah, syukur-syukur di situ diambilkan satu ayat yang memang menerangkan tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat penyembuhan. Syukur melih ayat-ayat tersebut asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya ayat memang untuk penyembuhan. Terutama surah Al-Falaq kali surah An-Nas niku asbabun nuzulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW disihir, ya, oleh penyihir sampai beliau merasakan tubuhnya itu tertali oleh 9 ikatan. Kemudian malaikat Jibril datang meminta Rasul untuk membaca surah Al-Falaq kali surah An-Nas, kemudian diselamatkan oleh Allah, tali sihirnya itu kemudian lepas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, yang intinya adalah bahwa tidak semua yang baru itu adalah sesat. Kalau Anda mengatakan semua yang baru sesat, berarti semuanya tidak selamat. Ya kan? Kalau Anda sering menuduh bahwa ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu berbuat sesuatu yang sesat gara-gara mengajarkan satu amalan-amalan yang baru di zaman Rasul nggak ada, pada kesempatan pagi hari ini tadi kita jawab bahwa ulama-ulama Anda juga banyak mengamalkan amalan yang baru yang di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.